Dulu sesepuh-sesepuh kami, leluhur-leluhur kami dari Wali Songo dakwahnya tidak kayak begitu. Makanya di bumi Nusantara ini, leluhur-leluhur kami Wali Songo mendakwahkan tanpa yang namanya ada peperangan, saudara. Gak ada dakwah. Ono perang, sikat-sikatan masalah akidah, sikat-sikatan masalah beda agama, gak ada. Jauh sebelumnya, sebelum masuk agama Islam di bumi Nusantara ini, sudah ada yang namanya ajaran budi pekerti. Sudah ada yang namanya Sunda Wiwitan. Sudah ada yang namanya Kapitayan. Sudah ada yang namanya Kristen. Sudah ada yang namanya Hindu. Sudah ada yang namanya Buddha. Itu buktinya ada Borobudur, ada Candi Prambanan. Jangan lupakan sejarah itu. Apakah ada Islam di bumi Nusantara ini perang? Ribut? Nggak ada. Sekarang Islam sudah jadi, sudah disiarkan para leluhur kita Wali Songo. Sekarang dihabisin ideologinya. Dirusak marwahnya sama kelompok-kelompok yang bersorban. Masalah bab streaming ini saya hanya ingin menyampaikan berbelasungkawa. Berbelasungkawa karena runtuhnya, hancurnya marwah keluarga Balawi. Hancur, saudara. Jadi marwah keluarga Balawi itu udah betul-betul hancur gitu. Ini sangat memalukan. Saya pun nggak menghendaki sebetulnya. Tetapi bisa apa saya? Saya nggak bisa apa-apa. Karena ya memang yang menghancurkan marwah itu sebetulnya ya itu si kuclok itu, si rambut pirang itu, si Bahar itu. Ini loh, saya dari awal itu udah ngomong gitu. Buat dinasihati. Jadi yang saya lanjut ya, jadi yang menghancurkan ini dari awal saya itu sudah bilang, Mbok ya ada yang menasihati si kuclok Bahar. Seolah-olah itu dia so jago gitu loh, so jago. Semuanya itu ya Allah, hampir nggak ada yang berani menasihati gitu loh. Toh kalau seandainya ada yang menasihati, alasannya begini pasti. Saya udah nasihati di belakang, Gus, jangan kayak begitu. Loh, nasihati dia berubah apa enggak? Kalau dinasihati nggak berubah, dia nggak mau minta maaf, dia nggak mau klarifikasi. Coba bayangkan. Apalagi ada statement dari Ketua Robito. Ini juga saya sangat menyayangkan gitu loh. Kok ya ada seorang Ketua Robito bilang ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci para ulama-ulama yang dekat kepada Umaro. Loh, ini kan juga lucu gitu, Masya Allah. Gedek saya asli nih. Ini orang-orang yang kayak beginilah yang ketuanya sendiri seperti itu. Jadi kalau ada seorang ulama atau kiai yang dekat kepada pejabat, kepada seorang umaro, kepada seorang pimpinan, dia adalah tergolong orang-orang munafik. Bahkan diibaratkan seperti anjing lagi mungkin. Loh ini loh yang kayak begini tuh nggak masuk logika. Harusnya itu umara dan ulama sejalan bersinergi. Loh kalau ada ulama tidak ada umara terus bagaimana? Bidangnya masing-masing. Ulama ngurusi umat, ngurusi tentang spiritualis, ngurusi tentang kerohanian, sedangkan umara ini seorang pemimpin ini ngurusi negara. Loh ini kadang-kadang ini ngawur. Yang kayak begini gitu loh. Makanya alhamdulillah gitu loh, Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya Stakuf, beliau kirim salam, saya sampaikan salamnya ini buat Ketua Umum Robito ini. Al Habib Taufik Assegaf, antum dapat salam dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf. Kecewa itu Ketua Umum PBNU itu dengan statement Anda. Anda seolah-olah itu nyinyir kepada ulama-ulama yang merangkul seorang umara, yang merangkul seorang pejabat, yang merangkul seorang pemimpin. Lah memang tugasnya ulama itu yang merangkul pejabat-pejabat supaya apa? Biar ada yang nasihati. Iki loh ini ki. Ini statement-statement edan koclok gitu loh. Jadinya umat ini akhirnya umum gitu loh. Iki dedikasi atau ujaran kebencian gitu. Atau bisa-bisa ada segerombolan orang yang mengaku ulama ingin mendirikan sebuah negara sendiri. Ya mungkin. Begitu. Loh ini kiki loh yang bikin saya itu kadang-kadang itu nggak habis pikir gitu. Bisa-bisa
RA ini ingin mendirikan sebuah negara sendiri atau antipati terhadap negara yang di dalamnya ada pemerintahannya, ada presidennya, ada menterinya, ada ini. Yang kadang-kadang itu ketika ada statement seperti itu, Masya Allah. Al Habib Taufik Assegaf dapat salam dari ketua PBNU. Dapat salam ini tadi. Antum sudah disentil sama beliau. Harusnya itu kan umara, ulama, arroyah, rakyat bersatu. Bukan malah mau dipecah belah. Harus jauh umara dari ulama. Loh ini malah keblinger lagi. Ini akal-akalan dari mana? Loh, Rasulullah itu apakah bukan seorang umara? Rasulullah itu nabi, juga Rasulullah itu presiden. Ya seorang pemimpin, ya membuat bangsa, ya ngatur bangsa. Itu Nabi Muhammad SAW, saudara. Tapi buat dipikirkan Nabi Muhammad itu bukan seorang umara. Beliau juga seorang nabi, beliau juga seorang disematkan sebagai rasul. Beliau juga seorang utusan Allah. Beliau juga mimpin bangsa dan negara. Jadi inilah kadang-kadang kayak begini. Aku saya ngendat loh, yakin. Aku loh kan yang ngerungok ada statement-statement seperti itu. Saya ngendat, yakin aku bunuh diri lama-lama. Pusing saya. Saya itu jadi bingung gitu loh. Iki ya Allah Gusti lho, ulama-ulama saiki kok koyo ngono. Lah mbok yo ikuti itu seperti kiai dan ulama-ulama NU. Ikuti ulama kiai NU. Tuh, lihat adem. Guyonan di sini, ceramah yo adem, balik-balik seneng. Hanya jalan sebelah sana. Ikut pengajian sebelah sana, isinya teriak-teriak, "Hei babi, hei anjing, hei babi, hei anjing, jancok, matamu dobol, matamu picek." Iki lo ngerusak umat yang kayak begitu, nggak ada adab. Sadar apa orang sih aslinya? Aslinya tuh kalian tuh sadar apa enggak? Yang jadi korban itu umat. Umat yang awam jadi tersesat. Umat yang awam jadi tambah gendeng, bukan tambah pinter. Jadi kok ada statement seperti itu kan lucu. Seorang ketua umum Rabitoh Alawi. Saya ketika itu muncul di pabrik, kami melihat. Jadi umum meneh jadi. Blunder lagi. Yang tua begitu. Yang muda bocil kayak si Bahar. Baru ceramah isinya, "Hai babi, hai anjing, hai babi, hai anjing." Loh ini loh lama-lama Indonesia itu rusak umat muslimnya. Dulu sesepuh-sesepuh kami, leluhur-leluhur kami dari Wali Songo dakwahnya tidak kayak begitu. Makanya di bumi Nusantara ini, leluhur-leluhur kami Wali Songo mendakwahkan tanpa yang namanya ada peperangan, saudara. Gak ada dakwah. Ono perang, sikat-sikatan masalah akidah, sikat-sikatan masalah beda agama, gak ada. Jauh sebelumnya. Sebelum masuk agama Islam di bumi Nusantara ini, sudah ada yang namanya ajaran budi pekerti. Sudah ada yang namanya Sunda Wiwitan. Sudah ada yang namanya Kapitayan. Sudah ada yang namanya Kristen. Sudah ada yang namanya Hindu. Sudah ada yang namanya Buddha. Itu buktinya ada Borobudur, ada Candi Prambanan. Jangan lupakan sejarah itu. Apakah ada Islam di bumi Nusantara ini perang? Ribut? Nggak ada. Sekarang Islam sudah jadi, sudah disiarkan para leluhur kita Wali Songo. Sekarang dihabisin ideologinya. Dirusak marwahnya sama kelompok-kelompok yang bersorban. Kalau dilalahnya kok bukan orang pribumi asli. Ini jadi mikir apa orang. Semakin kesini kok semakin ngeri. Coba. Oh ya terus Arya kalau ngomong kayak begini terus gak dapat syafaat. Arya kamu gak dapat syafaat karena yang kamu kritik adalah cucu Nabi. Prek. Orang sudi. Orang itu syafaat, orang PTN. Yang penting aku ngomong ini ki sing ngrungokke wong ewon. Ya kalau 1000 orang itu nonton live saya dengan kritikan supaya apa? Untuk membangun ucapan terima kasih. 1000 orang mendoakan saya, alhamdulillah itulah syafaat. Ketika saya menyampaikan hal seperti ini, Anda mendoakan saya, menyebut asma Allah, menyebut kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itulah syafaat. Sakit budak. Aku reto syafaat sekomong kayak ora PTN. Jadi ini yang merusak. Yang merusak
Islam dari dalam sendiri itu hal-hal model-model seperti itu. Ya. Kemarin hampir chaos 2019, orang-orang yang berjubah, yang provokasi Indonesia, yang mengajak umat untuk membenci seorang pemimpin siapa? Mereka adalah orang-orang imigran, orang-orang yang bukan asli pribumi, tetapi orang pribumi, gampang dikadali, akhirnya apa? Membenci. Membenci pemimpin sendiri, ingin makar, perang atas nama jihad. Ketika kejahatan dibungkus dengan yang namanya jihad, mulia. Betul tidak? Bagaimana tidak ikut atas nama jihad? Kejahatan ketika dibungkus dengan atas nama jihad, maka terlihat mulia. Hayo takbir, datang ke sana. Jakarta, lempar-lemparan. Polisi dilempar sampai bocor. TNI dilempar kepalanya sampai bocor. Saya menyaksikan di depan mata saya sendiri. Karena saat kerusuhan saya ada di Jakarta. Saya di belakang pengamanan Polri saat itu. Sampai mau malam takbir. Banyak yang kepalanya bocor. Siapa yang bikin bocor? Orang-orang pribumi sendiri diadu domba, diprovokasi dengan kelompok-kelompok itu. Kami masih ingat itu semua. Harusnya yang bikin provokasi, yang ingin makar, Banser itu harusnya. Tak kasih tahu. Banser itu orangnya banyak. Kalau mau makar, gak pakai hitungan hari. Banser, Ansor tuh suruh makar tuh, kalau mau makar tuh. Bukan orang-orang itu. Banser, Ansor udah jelas pribumi. Itu kalau mau makar. Malah orang-orang imigran, orang bikin kacau, bikin provokasi. Ya sejarah itu nggak pernah dilupakan rakyat Indonesia. Sekarang lagi ada statement-statement provokasi masalah itu. Kami orang-orang ini dikempesin lagi. Keturunan Wali Songo tidak ada, prek. Terputus nasabnya, prek. Lu sendiri aja yang jadi cucu Nabi. Kau sendiri yang mengaku cucu Nabi. Yang lain mah bukan, biar pada nyembah lu semua kan. Nanti kalau lu sudah mendapatkan kehormatan, lu manfaatin. Kalau bukan karena NU, saya kasih tahu. Kalian itu siapa yang menghormati di sini di Indonesia? Kalau bukan karena NU, siapa lagi? Di Muhammadiyah nggak ada yang namanya Habib.